berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God Lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang boleh kembali berjumpa dengan saudara dalam program Rest and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi yang membuat jiwa saudara menjadi letih lesu dan berbeban berat. Jangan menyerah, jangan berputus asa, sebab Tuhan mengundang kita semua untuk mengalami kelegaan. Tuhan Yesus berkata kepada kita, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Puji Tuhan, janji Tuhan yang luar biasa, undangan Tuhan yang luar biasa. Mari kita responi dengan iman kita datang kepadanya dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, saat ini kami menghampiri Engkau, membawa semua pergumulan dan situasi yang sedang kami alami. Kami sangat percaya ketika kami datang kepadamu, Tuhan akan memberi kami kelegaan. Tuhan akan mengangkat semua beban hidup kami, menjadikan kami pribadi-pribadi yang kuat, sehingga masalah itu terasa lebih ringan kami rasakan. Kami menjadi lebih tenang, kami menjadi lebih bisa damai, dan kami percaya hikmat Tuhan berikan, kekuatan Tuhan berikan. Kami sanggup menanggung segala perkara, bahkan kami bisa menyelesaikan masalah kami satu persatu. Melalui setiap pertolongan Tuhan, maka hidup kami akan menyatakan kemuliaan nama-Mu Bapa. Tidak ada satu orang pun yang tidak Tuhan tolong saat ini. Bapa, kami siap mendengar firman-Mu, nyatakan kehendak-Mu bagi kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, ada istilah orang berkata bahwa sebagaimana ayahnya, demikian juga anak laki-lakinya. Tetapi dalam kenyataan hidup tidak selalu hal ini terjadi. Kita ketemu banyak orang yang ternyata sangat berbeda sekali dengan ayahnya. Ayahnya orang yang begitu tekun beribadah, anaknya menjadi orang yang begitu giat menentang hal-hal yang rohani. Ayahnya begitu setia melayani, tetapi anaknya justru benci dengan pelayanan. Karakter anaknya berlawanan dengan karakter ayahnya. Dalam kenyataan hidup ternyata tidak selalu anak itu mirip dengan ayahnya. Pasti ada sesuatu yang tidak berjalan dengan baik. Ketika seorang ayah melihat anaknya jauh berbeda dari dia, ini anaknya sangat menyakiti hati ayahnya. Ayah yang baik, ayah yang beriman, ayah yang mengasihi Tuhan, sangat merindukan anaknya itu juga bisa bertumbuh seperti dia, mengasihi Tuhan, beriman, dan setia kepada Tuhan. Ketika ada anaknya yang akhirnya menyimpang dari jalan Tuhan, tidak mengikuti jalan hidupnya sebagai orang yang beriman, seorang ayah akan mengalami yang namanya kepedihan hati, sesuatu yang terasa sakit di hatinya. Saudara, kita akan lihat bagaimana ayah itu bisa mengalami seperti ini. Ada satu contoh ternyata di Alkitab. Kita akan buka Alkitab kita dari 1 Samuel pasal 8 ayat 1 sampai 3. 1 Samuel pasal 8 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnya lah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Berseba. Tetapi anak-anak itu tidak hidup seperti ayahnya, karena mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Saudara-saudara, mengapa hal yang menyakitkan ini bisa terjadi dalam kehidupan Samuel? Mengapa
anak-anak Samuel itu justru mengambil jalan hidup yang sangat berbeda dari ayahnya. Padahal mereka diberi kesempatan untuk meneruskan posisi Samuel sebagai hakim bagi orang Israel. Ada beberapa sebab. Kita bisa lihat dari 3 ayat ini. Yang pertama, karena anak-anak Samuel memutuskan untuk tidak mau mengikuti keteladanan ayahnya. Ayat 3a tadi ya, tetapi anak-anak itu tidak hidup seperti ayahnya. Kita tahu bahwa Samuel ini orang yang terpuji, orang yang sangat baik, orang yang kepribadiannya sungguh-sungguh mendatangkan pujian, memberikan teladan yang sangat baik, tetapi anak-anaknya ternyata mengambil jalan yang berbeda dari ayahnya. Mereka tidak mau mengikuti, tidak mau hidup seperti ayahnya. Saudara-saudara, sebagai ayah kita diberi tanggung jawab oleh Tuhan untuk mendidik kita, mendidik anak-anak kita menurut nasihat dan jalan-jalan Tuhan. Itu harus kita lakukan dengan setia sejak anak kita masih kecil. Supaya di masa mereka dewasa, mereka tidak menyimpang dari jalan itu. Tetapi kita harus ingat bahwa setiap anak itu punya yang namanya kehendak bebas. Setiap anak bisa membuat keputusan untuk hidupnya sendiri. Setiap anak bisa memilih bagaimana dia menjalani hidupnya. Sebagai orang tua, kita lakukan tanggung jawab kita sebaik-baiknya. Tetapi kita tidak bisa 100% pastikan anak kita akan mengikuti nasihat dan didikan kita. Karena mereka memilih hidupnya sendiri. Oleh sebab itu tidak cukup hanya mengajar anak, mendidik anak, menasihati anak tentang kebenaran Tuhan, tentang jalan-jalan Tuhan. Kita juga harus sungguh-sungguh mendoakan anak-anak kita supaya anak-anak kita itu bisa mengikuti jalan hidup kita, tidak terpengaruh dalam pergaulan yang buruk. Dan yang lebih penting lagi, kita harus menjadikan diri kita sebagai pelaku firman, menjadi teladan. Apa yang kita ajarkan kepada anak-anak kita, itu harus kita lakukan dengan baik. Dan kita bisa berkata, "Nak, kamu harus mengasihi Tuhan. Kamu harus setia kepada Tuhan. Kalau kamu bingung bagaimana melakukannya, lihat apa yang ayah lakukan." Kita harus jadi alat peraga, harus jadi model dari anak kita bagaimana hidup di jalan Tuhan. Saya bertemu dengan banyak anak muda. Mengapa mereka tinggalkan gereja? Mereka tidak mau mengikuti jejak ayahnya yang rajin beribadah, yang melayani Tuhan. Salah satu yang mereka katakan, dan ini diucapkan cukup banyak, mereka berkata, ayah menjadi orang yang sangat baik di gereja. Ayah menjadi sangat baik dalam menasehati dan mengajar. Tetapi setiap hari saya lihat ayah tidak melakukan apa yang diajarkannya. Ayah memperlakukan kami sepertinya kami tidak ada. Memperlakukan kami sepertinya kami tidak berharga bagi mereka. Akhirnya mereka lebih memilih jalan yang berbeda dari ayahnya. Tujuannya ada beberapa motivasi. Ada yang tujuannya ingin mempermalukan ayahnya. Ada yang tujuannya ingin melampiaskan kemarahannya, ingin melawan ayahnya. Dengan cara apa? Supaya ayah itu menjadi malu dan aku bisa membalaskan rasa kecewaku, rasa sakit hatiku karena ayah tidak punya waktu untuk aku, tidak menganggap aku pribadi yang penting di rumahnya. Aku akan mengambil jalan yang berbeda supaya mendapat perhatian dari ayahnya. Banyak anak yang akhirnya melawan, memberontak. Kadangkala ayahnya tidak melakukan yang dia ajarkan, tidak menjadi teladan yang baik. Walaupun tadi sudah mengajar, sudah mendoakan dengan baik.
Saudara-saudara, walaupun begitu juga kita tetap harus bergumul untuk anak-anak kita. Dunia sekarang begitu rusak, begitu jahat. Kita sudah tanamkan nilai-nilai yang baik, kita sudah bangun hubungan yang baik, kita beri waktu berkualitas untuk anak-anak kita. Kita sudah tekun doakan kita. Kadang-kadang tekanan dunia terlalu berat untuk anak-anak kita. Kita harus topang mereka terus, kita harus dampingi mereka terus. Percayalah, kalau bagian kita sebagai orang tua sudah kita lakukan. Kita didik anak kita di jalan Tuhan, kita ajar mereka dengan nasihat-nasihat yang sesuai kebenaran Tuhan. Kita jadikan diri kita model untuk mereka, bagaimana hidup mengasihi Tuhan dan hidup di jalan Tuhan. Kita doakan mereka, mereka punya fondasi hidup yang sangat kuat. Bisa saja mereka terpengaruh dengan dunia, tetapi percayalah dia akan kembali kepada Tuhan. Karena fondasi mereka cukup baik. Mereka tahu ketika mereka alami situasi yang sulit dan mereka tidak berdaya, mereka tahu kembali kemana. Mereka akan kembali kepada Tuhan dan datang kepada kita, minta dukungan kita untuk kembali di jalan Tuhan. Ini yang harus kita doakan terus-menerus. Oleh sebab itu kalau ada di antara bapak atau ibu-ibu juga yang sedang bergumul dengan anaknya karena mereka meninggalkan jalan Tuhan, tetap beriman, tetap percaya. Doakan mereka dan bangun komunikasi sesering mungkin supaya mereka akhirnya menyadari mereka sudah salah langkah, mereka akan kembali kepada Tuhan. Saat-saat mereka dalam pergumulan, saat mereka dalam masalah yang berat, itu waktu tepat. Sebagai orang tua kita bisa memberi nasihat, motivasi lagi. Nak, ada jalan yang lebih baik untuk keluar dari masalahmu, untuk bangkit dari keterpurukanmu, yaitu jalannya Tuhan. Ayo kembali di jalannya Tuhan. Dan yang kedua, kalau kita perhatikan di ayat yang 3b ya, yang 3b tadi, mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Berarti anak-anak Samuel ini lebih mengikuti jalan dunia, berarti dia memang terpengaruh. Nilai-nilai hidupnya sangat terpengaruh dengan dunia. Mereka berpikir kalau mereka ini jabatan melayani Tuhan, itu jabatan yang membuat mereka dapat kenyamanan. Makanya di situ dikatakan mereka mengejar laba, mereka menerima suap, mereka memutarbalikkan keadilan. Hal-hal yang sangat tidak pantas dilakukan oleh orang yang menyandang status sebagai hamba Tuhan. Tetapi ini menunjukkan betapa luar biasanya dunia, nilai-nilai dunia itu sudah merusak dan menyesatkan anak-anak Samuel. Sehingga itu memedihkan hati Samuel luar biasa sebagai seorang ayah. Saudara-saudara, mungkin kita sudah mengajar anak kita, dari kecil kita antar ke sekolah minggu, dari kecil kita suka membacakan cerita-cerita Alkitab kepada anak-anak kita. Dari kecil kita doakan anak-anak kita ketika mereka mulai sekolah, kita doakan mereka sebelum mereka meninggalkan rumah ke sekolah. Sebelum tidur kita doakan mereka. Kita begitu punya waktu yang banyak untuk anak kita, mendidik anak-anak kita. Tetapi kita harus ingat bahwa ada waktunya anak itu harus keluar dari rumah. Mereka akan bersinggungan dengan nilai-nilai dunia ini. Mereka akan berinteraksi dengan dunia ini. Sementara dunia ini semakin hari semakin bertambah rusak. Dunia ini semakin dicemari oleh dosa. Dunia ini dihuni oleh orang-orang berdosa. Orang-orang yang menentang pengenalan akan Allah. Itu tantangan yang besar, itu pertarungan yang hebat untuk anak-anak kita. Tidak selalu anak kita siap dan waspada. Ada sebagian mereka akhirnya gagal dan menyerah. Mereka terpengaruh dengan nilai-nilai dunia ini. Seperti anak Samuel. Kalau itu terjadi, wajar sebagai ayah, sebagai orang tua, kita sedih, kita alami kepedihan hati. Tetapi tidak cukup hanya itu. Berarti tugas kita belum selesai. Untuk memenangkan mereka, untuk membawa mereka kembali kepada Tuhan. Tetap
Ambil waktu berdoa untuk anak-anak kita, ambil waktu untuk berinteraksi, berkomunikasi, untuk coba memahami mengapa kamu seperti itu, Nak. Lalu coba kenalkan kembali nilai-nilainya Tuhan, kenalkan kembali tentang sejarah Tuhan yang memberi mereka berkat, yang mengiringi perjalanan hidup mereka, yang menolong perjalanan hidup kita ketika kita membesarkan Dia. Ingatkan kembali apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup mereka. Ingatkan kembali kebenaran-kebenaran Tuhan yang sudah kita ajarkan dan sudah mereka jalani sebelum-sebelumnya, sejak mereka masih kanak-kanak. Doa dan harapan saya bersama Bapak Ibu, terutama para ayah, Tuhan mendengar pergumulan doamu, Tuhan menjamah anak-anakmu, Tuhan mengembalikan mereka kepada Tuhan di jalan Tuhan dan kepadamu sebagai orang tua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, betapa pedihnya, betapa sedihnya hati orang tua, terutama seorang ayah seperti Samuel yang sudah mempersiapkan anaknya untuk melanjutkan pelayanannya, tetapi ternyata anak-anaknya tidak mengikuti jalan hidupnya, bahkan akhirnya lebih mengikuti jalan dunia, melakukan hal-hal yang tidak pantas dalam pelayanannya, dalam kepemimpinannya sebagai pemimpin rohani bagi bangsa Israel. Tuhan, situasi yang juga banyak terjadi. Saat ini hamba-Mu berdoa untuk para ayah yang mengalami kesedihan hati karena anak-anaknya meninggalkan Tuhan, karena anak-anaknya tidak mengikuti jejaknya untuk mengasihi Tuhan, anak-anaknya tersesat, anak-anaknya alami kerusakan yang luar biasa karena terpengaruh dengan pergaulan yang buruk, terpengaruh dengan hal-hal duniawi. Bapa di surga mengerti seruan dan doa para ayah. Tuhan dengarkan, berikan belas kasihan-Mu Bapa. Engkau jangkau anak-anak yang terhilang ini, jamah hati mereka Tuhan, supaya mereka mulai menyadari bahwa jalan mereka salah, jalan yang mereka pilih itu akan semakin membuat hidup mereka hancur. Ingatkan kembali tentang ajaran-ajaran ayahnya, tentang ajaran orang tuanya, supaya mereka tahu jalan pulang kembali kepada Tuhan. Seperti anak yang hilang, akhirnya menyadari bahwa jalan yang menyimpang dari jalannya Tuhan, meninggalkan rumah Tuhan, itu sebuah kesalahan dalam hidupnya. Kesadaran itu juga yang ada pada setiap anak-anak yang saat ini terhilang, yang tersesat. Mereka akan tahu jalan pulang, yaitu kembali kepada Bapa di surga, kembali kepada Tuhan Yesus Kristus, dan kembali kepada keluarganya, kembali pada kasih ayah dan ibunya. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan pertolongan-Mu, supaya setiap hubungan-hubungan ayah dan anak bisa dipulihkan kembali. Melalui pemulihan itu nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika saat ini saudara sedang dalam pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Tetap percaya, tetap berharap kepada Tuhan. Dia mampu menolong saudara apapun masalahmu. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar di ruang komentar di channel Diaspora TV. Saudara boleh tuliskan komentar saudara dengan baik. Mari kita akhiri perjumpaan kita hari ini. Kita perkatakan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya senantiasa saudara sungguh-sungguh mengalami rest and God setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.